Fenomena pinjaman online atau pinjol di Indonesia menjadi sorotan yang menarik pada tahun 2023. Pada 10 November lalu, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan total utang pinjaman online atau peer-to-peer lending naik 14,28% secara tahunan menjadi 55,7 triliun rupiah. Banyak pihak yang memandang hal ini sebagai akibat dari kemudahan persyaratan pinjaman online, seperti hanya memerlukan KTP dan kartu keluarga, serta promosi yang begitu agresif. Saat ini, pinjol telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Iklan-iklan pinjol muncul di setiap sudut, bahkan selalu menghiasi platform seperti game dan YouTube. Kesenangan akan konsumsi dan keinginan untuk menjadi produktif menjadikan masyarakat terpikat pada kemudahan ini. Fenomena maraknya penggunaan produk pinjaman online atau buy now pay later pun tak dapat dihindari. Di Indonesia, jumlah outstanding amount atau jumlah utang yang belum terbayarkan dari BNPL sebesar 25,1 triliun rupiah per semester 1 2023. Sementara total outstanding yang termasuk kredit macet atau non-performing loan atau NPL sebesar 2,15 triliun. Besaran tersebut berasal dari sekitar 13 juta pengguna BNPL yang mana sudah melampaui lebih dari 2 kali lipat pengguna kartu kredit yang sebanyak 6 juta. Lebih mirisnya, sebagian pengguna pinjaman online di Indonesia ternyata menggunakan dana pinjaman online untuk melakukan transaksi judi online. Masih terus tumbuhnya kasus judi online di Indonesia tak bisa dilepaskan dari masih banyaknya platform pinjol ilegal yang berseliweran di sosial media. Umumnya mereka tidak transparan soal mekanisme pinjaman. Berikut bunga tinggi yang akhirnya mencekik. Karena maraknya aktivitas judi online di Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah. Laporan PPATK mengatakan total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah. Hampir 30.000 konten judi telah diblokir oleh Kementerian Kominfo. Jumlah tersebut cukup banyak karena hanya dilakukan selama 9 hari pertama di bulan November. Masyarakat yang mudah tergiur untuk mendapatkan dana lewat pinjol untuk bermain judi online tak terlepas dari mekanisme pinjaman online yang lebih mudah dan praktis. Sayangnya, banyak yang akhirnya terjebak dan tertimbun tumpukan utang karena tak memahami konsekuensi dan batas kemampuan diri. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut, berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi tahun 2022, tingkat inklusi dan literasi masyarakat mengenai industri dan produk penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan finansial teknologi masih rendah. Kondisi tersebut sejalan dengan masih maraknya kasus masyarakat yang terjerat LPBBTI ilegal atau yang populer disebut dengan pinjol ilegal. Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan akan semakin mempersempit ruang gerak pinjaman online ilegal. Hal ini guna mencegah dampak buruk layanan pembiayaan tanpa izin tersebut seperti judi online. Ketua Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rai mengatakan bahwa sejauh ini OJK telah bertindak tegas terhadap rekening-rekening bank terkait judi online. Hingga saat ini, OJK telah memerintahkan perbankan untuk memblokir 4.000 rekening terkait judi online. Sementara Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti telah memblokir 173 entitas pinjaman online ilegal serta menemukan 129 konten terkait pinjaman pribadi atau PINPRI pada periode September hingga Oktober 2023. Selain memblokir entitas pinjol ilegal dan PINPRI, Satgas Pasti juga melakukan pemblokiran nomor rekening, nomor virtual account, dan nomor telepon serta WhatsApp terduga pelaku untuk semakin melindungi masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat UU P2SK. Sementara hingga Desember, OJK mengatakan jumlah pinjaman online yang terdaftar secara resmi berjumlah 99 perusahaan, berkurang dari jumlah sebelumnya yang mencapai 101 perusahaan, seiring langkah 2 perusahaan yang mengembalikan izin.
Ketua Satgas Pasti, Sarjito, mengatakan terobosan diperlukan untuk mempercepat penanganan kasus untuk mencegah bertambahnya kerugian masyarakat. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan pemblokiran nomor-nomor rekening yang diduga terlibat pinjol ilegal. Ia juga menyoroti masih maraknya iklan-iklan penawaran pinjol ilegal dan investasi ilegal yang beredar dan berpotensi menjerumuskan masyarakat. Terbaru, Google dilaporkan telah memblokir 17 aplikasi pinjaman online yang berbahaya bagi pengguna. Aplikasi tersebut terdeteksi menawarkan bunga pinjaman tinggi dan berpotensi melakukan pencurian data. Sebagai upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI, OJK meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi 2023 hingga 2028. Selanjutnya, beberapa kebijakan yang telah dan sedang disiapkan antara lain adalah 1. OJK telah meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI atau Fintech Peer-to-Peer Lending 2023-2028 dengan 4 pilar prinsip pengembangan dan penguatan, yaitu 1. Tata kelola dan kelembagaan, 2. Pelindungan konsumen, 3. Pengembangan elemen ekosistem, dan 4. Pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Roadmap ini merupakan komitmen OJK untuk melakukan penguatan dan pengembangan industri fintech peer-to-peer lending di Indonesia, serta membenahi dan mendorong kontribusi industri fintech peer-to-peer lending terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan pada sektor produktif dan UMKM. Tak hanya itu, OJK juga telah mempersiapkan aturan pengembangan bisnis P2P lending, antara lain lewat OJK 19-SEOJK.06-2023. Salah satunya mengatur tentang bunga pinjol agar tidak memberatkan masyarakat. Nah, kita akan mendorong bunga itu akan turun secara bertahap untuk kredit konsumtif dan kredit produktif. Misalkan untuk yang pembiayaan yang bersifat konsumtif, di tahun 2024 kita mendorong ke 0,3% per hari, kemudian di tahun berikutnya 0,2% per hari, dan mulai 2026 0,1% per hari. Kalau 0,1% per hari, kita bisa menghitung itu jatuhnya sekitar 36% setahun. Jadi cukup sangat kondusif kalau dibandingkan kalau sekarang kan bisa di atas 100%. Kalau yang produktif, kami akan dorong di 2 tahun pertama sejak 2024 adalah di 0,1%, kemudian mulai 2026 di 0,067%, sehingga jatuhnya sekitar 24%. Dengan bunga yang tadi jauh lebih rendah untuk kredit produktif, tentu saja kita akan mengharapkan yang tadi kita targetkan sesuai dengan roadmap akan tercapai, Mbak Eva. Karena itu adalah semacam insentif bagi mereka untuk mendorong pertumbuhan yang lebih produktif dan untuk pembiayaan UMKM yang sungguh-sungguh dibutuhkan masyarakat luas. Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer-to-peer lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen. Peran roadmap ini adalah sebagai panduan bagi segenap stakeholder di industri fintech P2P lending untuk mencapai visi tersebut. Dengan hadirnya roadmap ini, diharapkan dapat membenahi serta mendorong kontribusi industri terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam rangka pembiayaan sektor produktif dan UMKM. Bagi Anda yang berkeinginan menggunakan pinjaman online, cara mudah mengetahui legalitas pinjol tentu bisa dilakukan dengan mengecek legalitas perusahaan tersebut di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya agar Anda terbebas dari jeratan pinjol ilegal sehingga pengalaman pinjam-meminjam lebih aman dan transparan. Tim Redaksi CNBC Indonesia.